Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, salam sehat. Jangan lupa bahagia. Renungan harian saya pada tanggal 18 Agustus 2020 ini berjudul kecanduan. Saudari-saudara, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan sabda Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebelum merenungkan lebih dalam, mari kita lihat apa artinya lubang jarum. Pada zaman Yesus, kota-kota dibangun dan dikelilingi dengan tembok yang kuat untuk melindungi warganya. Di tembok itu ada 2 pintu keluar. Pertama adalah pintu besar di mana warga kota bisa keluar masuk dalam jumlah yang besar. Kedua adalah pintu kecil yang tinggi dan lebarnya kira-kira 1 meter. Pintu kecil itulah yang disebut dengan lubang jarum. Ketika menghadapi serangan dari luar, pintu besar ditutup. Lalu musuh akan masuk melalui pintu kecil hanya satu persatu tanpa membawa peralatan, sehingga mudah dihancurkan. Sebenarnya unta pun bisa masuk melalui pintu itu jika tidak membawa beban. Padahal unta adalah binatang pengangkut. Lah untuk apa unta masuk kalau tidak membawa beban barang-barang? Dalam pengertian ini menjadi jelas maksud Yesus, sebenarnya orang miskin dan orang kaya sama-sama bisa masuk surga asal tidak membawa beban. Beban itulah yang menyulitkan orang masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dimaksudkan beban? Mungkin akan lebih jelas kalau kita memperhatikan orang yang sedang menjelang kematian. Orang akan sulit mati kalau dia masih belum rela melepaskan apa-apa yang dianggap berharga
dalam hidup di dunia ini. Padahal semuanya itu sebenarnya yang berharga itu tidak berguna untuk kehidupan kekal. Orang-orang yang dicintai dan barang-barang yang dicintai tidak ada gunanya lagi di kuburan atau di tempat kremasi. Lebih jauh, barang-barang itu memang dibutuhkan ketika masih hidup di dunia, tetapi tidak dibutuhkan lagi ketika sudah mati. Kembali pada soal kekayaan atau bagi unta adalah barang-barang bawaan atau beban. Kekayaan macam apakah yang menghalangi manusia masuk ke dalam kerajaan surga? Kekayaan di sini adalah kelekatan. Yesus bersabda dalam Matius 6 ayat 21 demikian. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi harta yang menghalangi orang masuk kerajaan surga adalah harta yang melekat di hati yang dianggap berharga. Orang kaya pun bisa masuk surga asal hatinya terfokus pada Allah, tidak pada hartanya. Sebaliknya, orang miskin malah sulit masuk kerajaan surga kalau hatinya melekat bukan kepada Allah, tetapi kepada hartanya. Jadi harta yang menghalangi orang masuk surga adalah kelekatan, yaitu orang atau barang. Semakin banyak kelekatan, semakin sulit orang masuk surga. Kelekatan itu semacam kecanduan. Sifat kecanduan adalah sesuatu yang jika ada membuat orang bergairah dan bahagia. Tetapi jika tidak ada, membuat orang gelisah dan tidak bahagia. Biasanya orang kecanduan kepada dua hal, yaitu orang atau barang. Kecanduan ini tidak menolong orang masuk surga. Yang menolong masuk surga adalah kecanduan kepada Allah. Kecanduan pada orang. Orang yang jatuh cinta adalah orang yang kecanduan pada orang yang dicintai. Untunglah masih ada kasih, sehingga orang bisa mencintai satu orang tetapi mengasihi semua orang. Fokus perhatiannya ada pada Allah. Pikiran dan perasaannya seperti yang ada pada Allah yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan menurunkan hujan baik bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Kelekatan kepada barang. Ada dua macam barang, yaitu barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret itu berupa uang atau barang lain yang bisa diraba dengan tangan. Sedangkan barang abstrak itu misalnya harga diri, kekuasaan, pendapat, game, dan lain-lain. Orang yang kecanduan harga diri sangat haus pujian, muak terhadap kritik, anti mengaku bersalah, sulit belajar dari orang lain. Orang yang kecanduan kekuasaan itu makin mudah dilihat pada orang-orang yang mengalami post-power syndrome. Orang yang kecanduan pendapat adalah orang fanatik, hanya pendapatnya lah yang diyakini paling benar. Sedangkan orang yang kecanduan game merasa ada sesuatu yang kurang, yang hampa kalau tidak main game. Orang kecanduan HP itu bisa kecanduan hardware-nya atau bisa kecanduan software-nya. Yaitu tadi game, video, chatting, dan lain-lain apa yang menjadi isi dari HP itu. Bagaimana melepaskan diri dari kecanduan? Begini salah satu caranya. Setiap kali ada desakan untuk memenuhi kebutuhan kelekatan, kebutuhan kecanduan, dengan tersenyum katakan pada orang atau barang penyebab kecanduan itu begini. Aku bisa bahagia tanpa kamu, asal ada Allah. 1-2 kali tidak mempan mungkin, tetapi ulangi terus. Batu saja bisa berlubang jika ditetesi air terus-menerus, apalagi kecanduan.
Orang yang lepas dari kecanduan inilah yang mudah masuk ke dalam kerajaan surga, karena kecanduan satu-satunya hanya kepada Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.